Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Iradina Risnawati dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh host yang cantik, Putri Alifiani Solihah. Halo Put. Halo Mbak Ira. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mbak Ira gimana? Sehat? Sama, alhamdulillah sehat. Ya udah siap ya Put ya? Siap Mbak Ira. Siap. Ya, sahabat pemilih, pada episode hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka sekarang adalah bagian dari KPU Kabupaten Kebumen. Siapa mereka? Siapa Put? Ya, betul sekali. Mereka adalah calon pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal KPU RI yang ditempatkan di KPU Kabupaten Kebumen. Hai semuanya, selamat datang di KPU Kebumen. Hai Mbak Putri. Hai Mbak Ira. Hai juga. Terima kasih ya sudah hadir di podcast Orasi. Iya, sahabat pemilih, bagi sebagian orang menjadi CPNS adalah pencapaian besar. Bagi sebagian orang menjadi CPNS adalah impian. Bukan mudah bisa mencapai pada titik ini, butuh dukungan, butuh perjuangan besar dan doa dari orang-orang terkasih. Untuk itu kita hari ini mengundang mereka, CPNS kita, untuk berbagi kisah perjuangan mereka hingga bisa menjadi CPNS seperti sekarang ini. Nah, nanti saya dan Putri akan bertanya-tanya banyak tentang mereka. Ya Put, kamu pengen tanya apa ini dengan mereka nih? Ya Mbak Ira, sahabat milih tentunya pengen tahu lebih banyak dong tentang CPNS kita. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah untuk itu marilah kita persilahkan CPNS kita untuk memperkenalkan diri, dimulai dari yang paling dekat dengan saya. Hai sahabat pemilih, perkenalkan nama saya Mahatma Danu. Saya berasal dari Banyumas, tetangga Kabupaten Kebumen, dari pusatnya sate bebek. Oh, sate bebek ya. Juragan sate bebek? Bukan, tetangganya. Tetangganya. Sate bebek itu ditambak berarti ya? Betul, Kak. Betul sekali, iya. Wah, besok ini sering nih. Iya nih. Sering-sering nih. Sering-sering nih. Ya, selanjutnya. Hai sahabat pemilih, perkenalkan aku Hanum Widianti, biasa dipanggil Hanum. Aku dari Kebumen aja. Kebumennya mana ini? Kalau aku dari Buayan. Oh, Buayan. Kecamatan Buayan. Ya deket, ya Dekat Jan. ya. Tapi ya harus gasik ya berangkat ke kantornya. Harus Gasik jam 6:30. Oh iya. Tanggal 7 ya. Selanjutnya. Hai sahabat pemilih, perkenalkan nama saya Anissa Cindy Pratika, biasa dipanggil Anissa. Saya berasal dari Purworejo. Oh, Purworejo. Purworejo. Tetangga Ya, juga tetangga nih, lah. tetangga Kebumen. Oh, berarti kita punya dua tetangga. Iya tetangga. Banyumas, Purworejo. Tetangga Purworejo. Iya, selanjutnya. Halo sahabat pemilih, nama saya Dinda Priyatni Sapaah, biasa dipanggil Dinda. Asal saya dari Ciamis, tapi tinggal di Kebumen juga. Kebumennya. Saya di Buayan juga sama seperti Hanum. Oh, tetanggaan Iya. ya. Tetangga desa beda ya. desa. Oh, beda tapi. desa. Iya. Janjian Kalau nih. berangkat ini barengan? Kebetulan saya sementara ini masih ngekos, ya di sekitar di sini. sekitar sini, iya. Iya. Tapi nggak janjian, apa janjian nih? Oh, malahan baru ketemu di sini. Oh, baru Baru ketemu di sini. Iya. Iya, selanjutnya. Halo sahabat pemilih, nama saya Yusuf Ismail, saya dari Kebumen, tepatnya di Bumirejo. Bumirejo, Bumirejo, deket ya. deket Bumirejo sekali ya. dekat, Pak. Betul. Jalan kaki berarti. 5 Saya menit pakai ya. motor saja. Harusnya jalan kaki biar Aduh, sehat. keringetan nanti sampai sini, Pak. Mandi di sini. Iya, heeh. Ya. Ya, ini semakin menarik nih. Pertanyaan selanjutnya ya. Ini pengalaman kerja sebelum menjadi CPNS di KPU. Apakah sudah ada yang bekerja? Mungkin ada yang mau sharing? Enggak. Ya, saya kebetulan udah pernah bekerja ya, Mbak Putri, di engineering, tepatnya di software engineer. Saya sebagai pembuat beberapa aplikasi ya, dari mulai industri di gaming, e-commerce sampai ke perbankan. Untuk yang di gaming, saya sekitar 2 tahun lebih, 3 tahun malah di Jogja, di sebuah perusahaan startup ya, yang berasalnya dari Amerika Serikat. Di situ saya membuat beberapa aplikasi sebagai backbone-nya game online. Jadi setiap game itu kan ada matchmaking, ada
lobby dan lain makanya. sebagainya. Luar biasa. Ya seperti itu yang Rumit sekali sangat saya istilahnya buat itu. Saya juga pernah di perusahaan GoTo ya di divisi e-commerce-nya di Tokopedia. Gojek Tokopedia. Betul. Di situ saya ya pasti familiar lah kalau sahabat pemilih ya pasti sering pakai Tokopedia. Nah, saya di situ di bagian yang ketika teman-teman sahabat pemilih itu klik bagian produk itu akan tampilan web deskripsi dan sebagainya harga. Nah, situ Kamu bagian yang saya. itu. Betul sekali. Hasil Mbak Ira, kerjamu Mbak Putri. itu. Betul sekali itu hasil kerja saya. Seperti itu seputar pengalaman kerja saya, Mbak Putri. Mbak Ira. Ada yang lain nggak nih yang pernah kerja kayak Danu ini? Siapa? Nisa ya pernah kerja ya? Saya pernah kerja waktu itu sehabis lulus kuliah. Saya mendaftar sebagai pendamping energi di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu tapi saya bertempat di Purworejo juga. Di Purworejo. Iya. Purworejo, ya. Cabang atau apa namanya berarti? Iya, cabang dinas di Cabang Purworejo. dinas, Iya, Purworejo. cabang dinas itu melingkupi 3 kabupaten, Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo. Iya. Iya, ini menarik sekali pekerjaan yang sudah pernah di ini ya. Terutama Danu nih. Danu itu pekerjaan Sudah melalang buana kemana-mana ya. Dari gaming sampai shopping. Iya, berarti kamu pintar nge-game ya? Apa Buat cuma- gamenya, buat gamenya bikin doang nih? bikin Kalau gamenya ya. gamenya nggak pro ya, tapi Oh, kalau nggak pro. buatnya ya. Oh, ya. Jadi gaming, shopping, apalagi nih? malah ini ya nggak bisa gaming tapi Iya, bisa bikin game bisa tapi. bikin game. Iya, luar biasa. Nah, ini kamu kerja udah 7 tahun sebagai di berbagai bidang ya, tapi kok tertarik nih mendaftar jadi CPNS KPU ini, kenapa ini? Ya, saya ada 2 alasan ya. Jadi yang pertama itu melihat dari formasi yang ditawarkan dari KPU itu cocok juga dengan pengalaman yang udah saya lalui selama 7 tahun ya, yaitu penata kelola sistem dan teknologi informasi ya. Itu linear banget dengan jurusan saya yang dari informatika dan pengalaman saya di berbagai bidang industri tadi ya. Dan saya harap bisa memberikan apa yang sudah saya pelajari dari kuliah dan saya pelajari juga di industri profesional untuk KPU dan negara ini ya. Oh, Itu yang luar pertama ya. biasa. Terus yang Iya. kedua itu KPU juga udah udah dibagi per zona ya untuk tiap formasinya. Jadi karena saya berasal dari Jawa Tengah, saya memilih Jawa Tengah juga agar bisa dekat dengan Korea juga. Seperti itu Mbak Ira dan Mbak Putri. Iya, heeh. Nah, ini waktu pertama kali lulus ini jadi CPNS KPU, apa yang dirasakan nih, coba Yusuf, coba apa Yusuf yang kamu rasakan nih? Yang pertama kali dirasakan, kaget saya Mbak. Kaget ya? Ya, kaget. Waduh, Karena kok lulus? Saya daftar CPNS bukan pertama kali ini. Oh, ini ini sudah berapa? kali ketiga. Ketiga. Ya, sudah jadi daftar ketiga. pertama itu masih optimis Mbak. Kedua masih Tapi di optimis. KPU semua daftar untuk Enggak, dulu itu pertama di Dukcapil kalau nggak salah. Dukcapil Kebumen. Dukcapil Kebumen betul. Terus Yang kedua di KPK, yang ketiga KPK. baru di KPU. KPU. Ya. Yang pertama kedua masih optimis, yang ketiga sudah ya kalau keterima Pasrah. ya Alhamdulillah. kalau enggak ya sudah Enggak biasa juga gitu. besok daftar lagi kalau ada kesempatan. Begitu. Jadi ya gak kaget senang. kaget-kaget Ya, semua. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Akhirnya senang lagi karena ternyata penempatannya di kota sendiri. Di begitu. kota sendiri, iya. Ya, menarik sekali sahabat pemilih obrolan kita kali ini, tapi kita akan jeda dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, perkenalkan, aku Silawet. Hari ini aku hadir membawakan info KPU. Info kita kali ini adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa pentingnya PDPB? PDPB adalah langkah strategis dari KPU untuk memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Tujuannya agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan sah sesuai konstitusi. Nah, kalau kamu merasa nikmu belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, jangan khawatir. Kamu bisa segera mengisi form tanggapan masyarakat melalui tautan berikut ini atau cukup scan QR Code yang tersedia. Untuk info lebih lengkap, cek juga postingan resmi KPU Kebumen tentang PDPB. Kembali lagi bersama dengan saya Ira Rina Rismawati dan Putri Alifiani Soliha dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi.
Ya, sahabat pemilih, tadi menarik sekali obrolan kita ya, tapi ini ada nih sesuatu yang saya lupa ini, tadi pengen tanya di awal. Status nih. Status kalian nih. ini, siapa yang sudah berkeluarga, siapa yang masih single? Coba yang berkeluarga Coba dulu, siapa yang udah sudah berkeluarga? Ya, dari saya sudah sold out ya. Oh, Udah sold out. Danu sold out. Udah Udah sold out. berkeluarga? Sudah Istri dari dari Solo. Abang? Oh, Solo. Solo. Oh, Putri Solo. Putri Solo. Sudah punya dedek? Belum dekarnya belum Dede. dekarnya. Berarti baru menikah. Baru Baru pengantin baru. 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Oh, nggak apa-apa. Berjuang ya. Iya. Iya, ada lagi yang sudah? Saya sudah. Sudah, Iya. Mbak Dinda. Ya, kebetulan suami saya orang Buayan juga di Kebumen. Ya, jadinya alhamdulillah dapat CPNS KPU ini, jadi bisa tinggal bareng suami saya. Berarti nggak LDR ya. Berarti ini yang 3 belum sold out ini. Masih ready single lah. ya? Masih ready. Iya, sahabat Masih ready. pemilih ada 3 Sahabat ini pemilih. dari kita. Mas Hanum. Ucup, Mbak Nisa dan Mbak Hanum. Iya. Monggo merapat sahabat pemilih yang masih Tapi ini kelahiran tahun berapa semua ini? Jangan-jangan ada yang lebih tua dari saya? Dari Ucup, kamu kelahiran tahun berapa, Cup? Saya 95, Mbak. 95. Iya. Belum. ya masih muda lah. Masih muda. muda. Dinda. Masih muda. Masih muda. Dinda. Kalau saya seumuran sama Mas Ucup. 95. Iya. Muda. Oke. Nisa. Saya kelahiran tahun 2000. Wih, Kenzi. Kenzi nih. Saya juga Gen Z, kelahiran tahun 2001. Oh, lebih muda nih. Berarti kamu paling muda kayaknya. Iya, ini. betul. Iya. Kalau Dano? Saya juga Gen Z ya, Mbak Ira. Minus 7. Setuju ya. Berarti 93. Mbak. 93. Iya, Ya masih muda semua lah. Iya, pertanyaan selanjutnya ini Mbak Putri. Nah ini agar semakin menarik nih, ceritain dong proses seleksi kemarin, bagian apa nih yang paling menarik? Mungkin bisa sharing Mbak Nisa? Kemarin melewati beberapa tahapan ya, dari seleksi administrasi, SKD dan SKB. Waktu itu yang paling mendebarkan dan menarik itu waktu Bikin seleksi. deg-degan. Waktu seleksi administrasi. Oh, malah administrasinya ya. Administrasi. Karena diperlukan materai waktu itu. Waktu itu juga kita kehabisan materai. Dan sempat error juga kan beberapa platform seperti itu. Tapi kemudian ada perpanjangan, kemudian juga ada kebijakan dapat menggunakan materai yang biasa. Itu yang akhirnya bisa masuk administrasi. Malah di administrasi di awal ya yang bikin deg-degan ya. SKB juga sih. SKB juga. SKB Oh iya juga. nih, SKB, SKD. Nah ini sahabat pemilih mungkin pengen tahu yang nantinya mau daftar CPNS, siapa yang bisa? Ya, prosesnya apa aja administrasi, Jelasin ya. SKB, SKD monggo dijelaskan. Baik, untuk tahapan seleksi dari CPNS ini ada pertama seleksi administrasi, kemudian ada SKD. SKD itu seleksi kompetensi dasar mengenai TWK, TIU, dan TKP. Kalau TWK itu untuk mengukur kepemahaman kita mengenai bangsa Indonesia, undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Selain itu untuk TIU itu mengukur kemampuan numerik dan verbal kita, dan TKP itu bagaimana sih cara kita menempatkan diri pada saat sebagai CPNS seperti itu. Dan selain itu ada SKB, seleksi kompetensi bidang. Ini sesuai dengan apa yang kita pilih ya formasinya. Kebetulan kemarin saya memilih formasi penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Nah itu tesnya mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan seperti itu sih. Ya. Baik, awal mula masuk CPNS ini berarti tanggal berapa ya? Masih ingat nggak? Waktu itu di provinsi kan kita harus melapor di provinsi terlebih Oh, dahulu. berarti Itu tanggal dikumpulkan 2 di provinsi dulu ya? Iya betul, tanggal 2 Juni. 2 Juli. Nah, kegiatan di provinsi apa ya di sana? Kegiatan di provinsi itu pada hari pertama tanggal 2 Juni itu verifikasi dokumen. Itu untuk mengetahui apakah dokumen kita yang diunggah itu asli atau tidak seperti itu. Sesuai atau tidak ya? Iya, betul. Berarti yang pakai materai tempel Google itu nggak bakal lolos ya? Iya, tidak bakal lolos dan itu harus mengulangi lagi.
Kadang ada yang nakal ya. Seperti itu. Kemudian di tanggal 3-nya kita ada pengenalan lingkungan di KPU Provinsi Jawa Tengah dan pengarahan dari Kasubag dan Kabag di KPU Provinsi Jawa Tengah. Iya, iya. Seperti itu. Untuk tanggal 4 dan 5-nya kita mengikuti orientasi tugas, itu penjelasan tupoksi dari Kabiro di KPU RI. Iya. Kalau tupoksi kalian sendiri dijelaskan nggak di situ? Dijelaskan Oh, iya. oleh masing-masing Kabiro. Iya, berarti udah paham ya, maksudnya ketika masuk ke KPU Apa yang harus apa yang dikerjakan dilakukan gitu. itu berarti Sudah nggak bingung dijelaskan ya? semuanya di sana Secara ya. teori udah tahu ya. Iya, secara teori Sudah sudah tahu. tinggal Iya. kita mengimplementasikan. Ya, kalau kemarin di provinsi itu kalian udah berkenalan belum sama misal dari KPU Kabupaten Purworejo, KPU Kabupaten Dari KPU lain? Pekalongan, ada nggak? Tidak Udah ada pengalaman kenalan? lagi tuh nggak kenalan sama kabupaten lain? Ya, kebetulan kemarin di tanggal 2 atau tanggal 3 gitu ya, kita berkenalan dengan semua CPNS KPU Provinsi Jawa Tengah. Itu ada sekitar 99 orang ya. Ya, 99. Oh, semuanya 99 Iya, orang? 99 orang dikumpulkan di Provinsi Jawa Tengah. Kita berkenalan juga dengan semuanya. Ya. Ada yang akrab dari mana itu? Iya, ternyata kemarin ketemu lagi dengan teman yang dulu pernah barengan juga di tes SKD dan SKB. Oh, ketemu lagi. Iya, Di mana? Itu benar, kabupaten iya. mana? Dia di Kabupaten Kendal kalau nggak salah. Kendal. Iya. Hai Kendal. Ini temannya ada Oh, di mana? CPNS dengan saya. Temennya di sini. Iya. betul, iya. Iya, ini coba ceritakan nih, kan sekarang udah di KPU Kebumen, sudah lega ya, sudah menjadi Sudah CPNS lolos. di KPU Kabupaten Kebumen. Boleh dong kasih tahu kepada kita kesan pertama nih, pas pertama kali datang di KPU Kebumen ini kesannya gimana? Coba Dinda ceritakan. Oh iya, kalau saya sendiri pastinya deg-degan banget ya, soalnya akan memasuki lingkungan kerja yang baru gitu, bertemu dengan orang-orang yang baru gitu dan cara kerja yang baru ya. Karena sebelumnya kan saya bekerja di swasta kan, terus sekarang masuk ke dunia pemerintahan pastinya agak sedikit berbeda gitu. ya. Iya, terus tapi juga excited juga sih karena kan akan bertemu secara langsung dengan rekan-rekan kerja yang akan selanjutnya kita bareng-bareng terus ke depannya gitu. Sebelumnya Dengan kan dunia kita kerja yang berbeda dan juga iya, ya. dan dunia kerja yang berbeda. Sebelumnya kan kita cuma mencari tahu dari website gitu, siapa aja sih gitu ya rekan kerja kita nantinya gitu. Dan sekarang bertemu langsung dan alhamdulillah orang-orangnya baik ya. Alhamdulillah Iya, baik. alhamdulillah. Sama orang KPU juga baik nggak nih? Orang-orangnya baik nggak ini? Kalau Yusuf gimana nih cerita kesan pertamanya di sini? Kesan pertamanya alhamdulillah baik, Mbak. Ya, ya baik. Dulu sebelum kesini kemarin ya, sebelum kesini itu saya ngecek dulu, siapa sih yang ada di KPU Kebumen, terus siapa saja, terus foto-fotonya juga, terus pas lihat fotonya kok kelihatan wajah-wajah berwibawa dan saya agak sedikit takut sepertinya, Mbak. Ya. Berwibawa mau takut, berarti menakutkan ini motornya. Ya itu, terus sampai sini ternyata berbeda dengan apa yang saya lihat di foto, sangat-sangat ramah, juga disambut dengan sangat-sangat baik. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ira. Terus setelah itu alhamdulillah berangsur-angsur diarahkan dengan baik di sini. Oke. Ya. Kalau Danu gimana Nu? Nih kesan pertama Nu di sini. Ya, kalau dari saya ya, pertama jelas saya itu excited banget ya. Terlebih kan saya berasal dari pekerja remote, pekerja yang dengan komputer tiap hari gitu kan. Jarang ketemu orang. Jarang ketemu orang, betul sekali. Nah, Sekarang ketemu orang. Betul. Nah, waktu itu kan pertama kali itu di depan KPU, di lobi KPU, di situ langsung disapa oleh karyawan-karyawan, pegawai KPU yang baru datang. Wah, ramah-ramah sekali ya gitu. Dan ini kayak kalau bekerja dengan tidak dengan mesin seperti ini sensasinya gitu. Jadi Dari hati nggak ini? Dari hati lah. Mbak Putri gitu. Gitu sih Mbak Putri, Mbak Ira. Kesan-kesan saya. Alhamdulillah ya, berkesan. Iya, sahabat pemilih, mungkin ini kepengen tahu ya tips-tips mereka bisa sampai di sini menjadi CPNS, terus perjuangan mereka seperti apa hingga bisa sampai seperti ini. Coba boleh dong kasih tips Coba kepada sharing. sahabat pemilih. Hanum boleh, Hanum?
Baik, untuk biar lolos? Tips dan untuk trik. sahabat pemilih yang ingin mendaftar di CPNS KPU, jangan lupa pilih sesuai dengan jurusan kuliahnya. Jangan sampai nanti Jangan salah kamar. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dengan ijazah sahabat pemilih itu berbeda. Karena itu bisa menimbulkan TMS gitu di seleksi administrasinya. Yang kedua, jangan lupa belajar. Kalau belajar itu kalau bisa ya jangan sistem kebut semalam gitu. Tapi Sistem dicicil dari jauh-jauh hari seperti itu. Dan yang tak kalah penting, kita harus tetap berdoa dan meminta restu dari orang tua. Iya, itu penting Betul sekali. sekali. Ya, sahabat pemilih, ternyata seperti itu ya tips dari teman-teman kita yang menjadi CPNS, bahwa semua memang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, Sungguh tidak belajar dan berdoa jangan sampai lupa. Iya, jangan kebut semalam. Jangan kebut semalam. Jangan seperti tahu bulat ya, yang digoreng dadakan. Jadi semua harus persiapan matang seperti Iya, itu. semua dicicil dari jauh-jauh hari. Menarik sekali obrolan kita kali ini, namun sayang sekali saya harus menutup podcast orasi kali ini. Sebelum kita tutup, boleh dong minta ke teman-teman CPNS untuk ajak sahabat pemilih kita untuk like dan subscribe YouTube Channel kita. YouTube KPU Kebumen. Hai sahabat pemilih. Jangan lupa Like, Dan subscribe. YouTube KPU Kabupaten Kebumen. Iya, jangan Jangan lupa lupa ya. like dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih untuk semua Terima kasih, teman-teman CPNS sudah hadir di CPNS. podcast KPU. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk sahabat pemilih, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast orasi. Nantikan juga untuk episode selanjutnya tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik. Orasi, Obrolan asyik seputar demokrasi. terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.